Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdeviana Kurnia Barkah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Shidiq, Bangka Belitung, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, semester 5. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat video terkait tentang proposal penelitian yang berjudul Implementasi Keterampilan Reinforcement Guru BK terhadap Kemampuan Critical Thinking Peserta Didik di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Adapun tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi mata kuliah Ibu Diah Arum Kartikasari MPD. Nah, adapun pembahasan pertama yaitu terkait tentang pendahuluan bab 1 yang berisi pertama latar belakang. Dewasa ini pendidikan tak lagi kehabisan cara untuk tetap sigap dalam menangani permasalahan yang dialami peserta didik. Begitupun eksistensi keterampilan yang semakin menjulang yang diperlihatkan guru BK. Keterampilan yang dimaksud ialah kemampuan memberi penguatan atau dapat disebut sebagai teknik reinforcement. Teknik reinforcement berupa suatu tindakan dari modifikasi perilaku yang menghasilkan suatu perilaku yang positif. Nah, dalam proses pemberian reinforcement itu sendiri, di sini kita akan kaitkan dengan kemampuan critical thinking peserta didik, yang mana proses berpikir peserta didik dikategorikan atas berbagai macam bentuk karakter. Salah satunya ada yang dapat dengan mudah mempresentasikan hasil pemikiran yang logis terkait hal yang membuatnya menyimpan pertanyaan, namun banyak juga yang memilih untuk tetap diam dan membungkam. Nah, di sini kemampuan critical thinking dapat dikembangkan dan dioptimalkan, maka permasalahan pendidikan yang kian terus menjadi problematika yang tak berujung hendaknya dirasa akan sedikit terungkap dan akan segera diperbaiki. Nah, di sini begitupun dengan implementasi keterampilan memberi penguatan atau reinforcement guru BK terhadap kemampuan critical thinking peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Maka didelik dari hasil wawancara oleh guru BK sekolah tersebut bahwa kemampuan critical thinking peserta didik masih sering terhambat oleh perasaan malu, takut, cemas untuk menyampaikan langsung kepada guru mata pelajaran jika ada masalah belajar yang peserta didik alami. Adapun usaha yang memang telah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan peserta didik untuk lebih mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis melalui pendekatan dan obrolan santai di tempat-tempat yang nyaman, alam terbuka seperti pantai, sehingga peserta didik dapat lebih leluasa dan nyaman dalam menyampaikan pendapatnya mengenai proses pembelajaran, baik itu mengenai kendala ataupun hambatan yang dialami, agar nantinya guru BK bisa memberikan solusi serta motivasi, juga menyampaikan permasalahan pengembangan pribadi dan belajar peserta didik tersebut dengan guru mata pelajaran terkait agar permasalahan dapat segera ditangani dan dientaskan. Adapun selanjutnya yaitu berkenaan dengan rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi keterampilan reinforcement guru BK terhadap kemampuan critical thinking peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu berkenaan dengan bagaimana bentuk implementasi memberi penguatan atau reinforcement guru BK terhadap kemampuan critical thinking peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Berlanjut pada tujuan penelitian. Nah, di sini ada dua juga tujuan penelitian pada proposal ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi keterampilan reinforcement guru BK terhadap kemampuan critical thinking peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Adapun yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi keterampilan reinforcement guru BK terhadap kemampuan critical thinking peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Nah, selanjutnya masih pada bab 1 yaitu kegunaan penelitian. Di sini ada dua kegunaan, yaitu pertama secara teoritis
Dan yang kedua secara praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai implementasi keterampilan reinforcement terhadap kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya ada secara praktisnya, yaitu ada 4. Yang pertama, bagi guru dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kemampuan membimbing dan memberi bantuan bagi peserta didik. Yang kedua, bagi siswa agar siswa senantiasa dapat mengungkapkan keluhan yang dihadapinya kepada guru pembimbing mengenai masalahnya, serta dapat lebih mengoptimalkan kemampuan critical thinking-nya. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini hendaknya dapat menambah pengalaman meneliti ketika nantinya terjun di dunia pendidikan, khususnya mengenai pengalaman dan pemahaman terkait tentang pengaplikasian di lapangan tempat peneliti bekerja kelak. Dan yang terakhir, bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memotivasi guru dan siswa untuk saling bekerja sama, berupaya dalam mengoptimalkan critical thinking peserta didik melalui keterampilan reinforcement. Nah, masuk pada pembahasan telaah pustaka. Nah, di sini ada 2 penelitian yang diambil sebagai acuan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Nurfala, saudara Ona Wiharna, dan saudara Yayat. Yang ketiganya merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Departemen Pendidikan Teknik Mesin. Adapun judul penelitian yang mereka angkat adalah memberikan reinforcement untuk meningkatkan motivasi, aktivitas, dan hasil pembelajaran siswa SMK pada kompetisi dasar pemeliharaan servis sistem kompling dan komponennya. Dalam penelitian lantas dijelaskan bahwa tujuan penelitian tersebut ialah untuk meningkatkan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus pada semester genap tahun 2015 sampai 2016 dan dilakukan di kelas 11 TKR 5 SMK Negeri 2 Garut. Instrumen penelitiannya digunakan adalah lembar angket, lembar observasi, pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi, aktivitas belajar, dan lembar tes berupa pretest dan post-test. Adapun penelitian kedua yang disajikan sebagai kajian pustaka ialah penelitian yang ditulis oleh saudari Siti Mu'aumanah, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul penelitian implementasi reinforcement pada pembelajaran IPS berbasis kurikulum 2013 di kelas 4 SDIT Cahaya Bangsa Wijen tahun ajaran 2018-2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Datanya diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada telaah pustaka kedua penelitian tersebut, tentunya terdapat persamaan juga perbedaan dengan apa yang akan peneliti teliti nantinya. Ini yang pertama mengenai pada penelitian pertama itu berbeda terkait tentang metode yang digunakan dalam penelitian itu sendiri. Nah, untuk persamaannya itu sama-sama menggunakan teknik reinforcement. Begitupun dengan penelitian yang kedua menggunakan teknik reinforcement dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun bedanya adalah di sini target ataupun objek penelitiannya yaitu sekolah dasar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan itu pada tingkatan sekolah menengah atas. Nah, kita berlanjut pada bab kedua, ini terkait tentang kerangka teori. Yang pertama ada pembahasan terkait tentang teknik penguatan ataupun reinforcement yang berupa pengertian teknik penguatan reinforcement itu sendiri. Nah, teknik reinforcement atau teknik penguatan merupakan suatu tindakan dari modifikasi perilaku yang menghasilkan suatu perilaku positif. Di sini juga teknik reinforcement untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan pemberian suatu verbal seperti reward ataupun hukuman atau punishment. Nah, yang kedua yaitu terkait tentang tujuan pemberian reinforcement. Adapun menurut Sobri Sutikno 2010 mengemukakan bahwa tujuan pemberian penguatan dalam proses pembelajaran ialah
Yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku peserta didik yang produktif. Dan yang ketiga, di sini ada prinsip menggunakan penguatan. Nah, ada 3 prinsip. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Dan yang ketiga, menghindari penguatan respon negatif. Adapun pembahasan yang keempat ini terkait tentang teknik pemberian penguatan atau reinforcement. Nah, di sini menurut Hamid Darmadi 2010, tekniknya yaitu berupa penguatan verbal yang berupa pujian, pengakuan, dorongan yang digunakan untuk penguatan perilaku peserta didik. Dan yang kedua, penguatan nonverbal yang penguatan tersebut berasal dari mimik dan gerakan badan atau gestur, penguatan dengan cara pendekatan guru terhadap peserta didik, penguatan berupa simbol atau benda, atau penguatan tak penuh. Nah, selanjutnya pembahasan terkait tentang critical thinking. Nah, critical thinking ini yang pertama ada mengenai pengertian kemampuan critical thinking. Berpikir merupakan proses alami tetapi tidak dapat dibiarkan begitu saja, melainkan harus dikembangkan. Adapun berpikir kritis adalah sebuah keterampilan pemikiran yang dipertanggungjawabkan secara kondusif untuk penilaian yang baru karena hal ini sensitif terhadap konteks, bergantung pada kriteria dan pengoreksian diri. Paul dan Elder mendefinisikan berpikir kritis adalah tetap menjadi seorang pemikir yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan, baik itu karir, sebagai konsumen warga, teman, orang tua, memiliki keterampilan inti dari pemikiran yang efektif, kemudian mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, dan mengatasinya. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik kemampuan critical thinking. Ada menurut Aybeck dan Aslan 2016. Di sini ada yang pertama mengenal masalah, menentukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu, mengumpulkan dan menyusun informasi, mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, dan ada banyak lagi lainnya. Yang berikutnya yaitu terkait tentang faktor penghambat critical thinking, yaitu yang pertama ada berpikir egosentris berlebihan. Nah, di sini egosentris adalah pemikiran kecenderungan melihat dan memahami realitas sebagai yang berpusat pada diri sendiri. Orang-orang yang memiliki kecenderungan ini ialah mereka yang menempatkan pandangan dan nilai-nilai tersendiri lebih unggul daripada dari pandangan-pandangan dan nilai-nilai orang lain. Nah, yang kedua ada berpikir relativistik. Nah, adalah pola pikir kedua yang menggerogoti pikiran manusia dewasa ini. Menurut penganut relativisme, kebenaran adalah masalah yang dapat dan ukuran penilaian dikaitkan dengan pribadi dan kultural. Secara umum, menurut James Rehlhus, ada dua bentuk relativisme, yakni subjektivisme dan relativisme kultural, yang mana mengatakan bahwa kebenaran merupakan persoalan pendapat individu semata, sedangkan relativis kultural adalah teori tentang hakikat moralitas. Nah, yang ketiga yaitu wishful thinking. Secara psikologis, wishful thinking adalah pola pikir yang menegakkan bahwa suatu benar karena hasrat atau keinginan sendiri, menyampingkan kejernihan berpikir dan objektivitas serta menyingkirkan fungsi rasio pada diri seseorang itu sendiri. Selanjutnya ada poin berpikir kolektivitas. Pola pikir seperti ini, pusat pikiran adalah kelompok sosial karena disebut kolektivisme. Orientasi pola pikir ini sebenarnya sama dengan egosentrisme. Perbedaannya hanya terletak pada kuantitas subjek yang menjadi titik sasarannya. Nah, yang kelima berpikir dengan asumsi yang tak teruji. Banyak asumsi yang disuguhkan tanpa diuji terlebih dahulu. Padahal hal ini menyesatkan. Ini berarti asumsi terima begitu saja tanpa pertimbangan atau pengujian. Nah, hal tersebutlah yang dapat membuat kita terhambat dalam proses berpikir kritis.
Yang terakhir yaitu berpikir teknofil. Kata teknofilia berasal dari kata Yunani, yakni kata tekno yang artinya adalah alat atau cara, dan filia artinya adalah cinta. Secara sederhana, arti kata teknofilia adalah kegandrungan terhadap teknologi. Kalau ditambah dengan kata isme berarti ideologi atau aliran berpikir. Dengan demikian, teknologisme adalah pola pikir yang memutlakkan teknologi yang dapat menghambat berpikir kritis. Menurut Smith dan Y. Cohen, berpikir teknofil yaitu mendorong otonomi dan memudarkan beda privasi dan publik, mempercepat penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, masuk pada bab ketiga yaitu mengenai metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian pada penelitian ini adalah masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif yang dilakukan secara mendalam, dan juga pada penelitian ini termasuk jenis penelitian naturalistik karena di situasi lapangan bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Nah, subjek dan objek penelitiannya. Untuk subjek penelitian terkait subjek sendiri, peneliti angkat atau dijadikan sebagai fokus penelitian adalah mengenai implementasi keterampilan transforman terhadap kemampuan critical thinking peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Untuk objek penelitiannya ialah terdiri atas guru BK, guru mata pelajaran, juga siswa atau peserta didik, khususnya seluruh kelas 11 IPS yang berjumlah 31 orang di Madrasah Aliyah Nurul Quran Sidoarjo. Lokasi penelitian yaitu di area pesantren Nurul Quran, tepatnya di Madrasah Aliyah Nurul Quran Desa Sidoarjo, Kecamatan Air Kegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik berupa wawancara dan observasi. Juga terkait tentang teknik analisis data, yaitu penelitian yang diteliti menyusun menggunakan langkah-langkah yang berupa reduksi data yang berupa penyederhanaan penggolongan guna untuk memilih relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Dan peneliti memilih permasalahan apa yang akan diteliti, kemudian disusun secara sistem. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait tentang proposal penelitian. Atas kekurangannya saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.